Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari yang mulia ini. Akan kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sampai pada bab yang ke-28. Masih berkaitan dengan hak-hak keislaman dari hubungan persaudaraan dan tatanan kehidupan ikatan di antara kaum muslimin. Bab ke-28 berkata Imam Nawawi, satru auratil muslimin wa nahi an isya'atiha li ghairi daruratin. Bab penjelasan menutup aurat orang-orang Islam dan melarang menyebarkannya dan larangan menyebarkannya kecuali karena darurat. Tentu yang dimaksud dalam bab ini adalah penjelasan salah satu di antara interaksi hubungan di antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya untuk diterapkan, yaitu mereka saling menutupi aurat di antara mereka. Yang dimaksud dengan aurat di sini tentu adalah kekurangan-kekurangan, aib, celah, untuk mereka saling menutupi satu dengan yang lainnya. Ya. Dan tentu saling menutupi di sini bukan berarti membiarkan ketika seorang bisa untuk meluruskan, memperbaiki, ya, dengan tanpa menyebarkannya. Dan ketika dalam agama kita diperintahkan untuk menutup aurat kaum muslimin, maka itu tentunya mengandung makna larangan dari menyebarkan aurat atau aib, kekurangan dari orang Islam. Li ghairi darurah, kalau tidak ada kebutuhan yang berarti yang mendesak, maka hukum asalnya kekurangan dan aib orang Islam harus ditutup dan tidak boleh untuk disebar. Ini hukum asalnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan apa yang diinginkan oleh syariat dari tatanan kehidupan dari masyarakat kaum muslimin, maka dapat kita pahami dengan baik hikmah dan pelajaran besar dari perintah untuk menutupi aurat dan kekurangan kaum muslimin serta larangan dari menyebarkannya. Ya. Ini ada beberapa hikmah dan sebab yang bisa kita perhatikan. Di antaranya adalah karena seorang muslim, sebagaimana yang telah kita lewati, diinginkan oleh syariat ini seperti satu jasad yang sama, satu jasad yang mereka adalah satu kesatuan. Ya. Hanyalah orang bodoh yang menyebarkan aib dirinya sendiri. Maka seorang muslim menganggap saudaranya adalah dirinya. Ketika dia menyebar aib saudaranya, ya sama saja dia menyebar aib dirinya sendiri. Ya. Karena yang diajarkan dan diinginkan oleh Islam, kaum muslimin sebagai satu kesatuan, bersaudara, seperti satu tubuh. Ya. Suatu kebodohan tentu suatu bagian tubuh menyakiti bagian tubuh yang lainnya atau menyebarkannya, merobek
penutup yang menghalanginya dari hal-hal yang dapat mencelakainya. Ini kan kebodohan, ya. Maka ini yang pertama. Kenapa menutup aurat ini menjadi suatu keharusan, kelaziman, karena agama ini memerintahkan dan menjadikan kita sebagai satu kesatuan untuk menjalani hidup ini menjadi satu tatanan kelompok kaum muslimin yang utuh, ya. Kemudian yang kedua, hikmah kenapa dilarang kita membongkar, menyebarkan aib kaum muslimin, tentu kekacauan, fawdha, ya, kekacauan, ya. Ketika aib itu disebar, dibongkar atau diberitakan, pasti akan menimbulkan gejolak, pasti akan menimbulkan goncangan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, ya. Apalagi hal-hal yang sifatnya tabu dan menjadi masalah pribadi rumah tangga, apalagi dari seorang pribadi yang menjadi public figure, ya. Kita akan lihat bagaimana kegoncangan itu. Bahkan kegoncangan dan fitnahnya itu terkadang merambat ke hal-hal yang nggak semestinya dan nggak ada hubungannya, ya. Akhirnya orang-orang menggeneralisir hukum karena kebodohan mereka. Sebagian kaum muslimin yang keliru, salah, dianggap itulah Islam seolah-olah diwakili oleh satu orang itu akan melakukan hal yang sama. Akhirnya kekacauan, ya. Saya tidak begitu mengikuti, ya, tapi dengar-dengar aja ada kejadian, ya. Ya sebetulnya kan ini manusiawi, ya. Ada seorang dai, ya kan, masalah rumah tangganya menjadi serapan banyak orang, ya. Tapi karena entah gimana keadaannya, akhirnya si dai-nya itu ditinggalkan oleh umat karena ternyata ada salah seorang dari istrinya yang dia lebih dapat mengambil empati masyarakat karena beritanya udah sampai di media sosial. Akhirnya si dai itu dicekal, padahal itu kan urusan pribadi dia, ya. Urusan pribadi dia yang, ya, rumah tangga. Apa urusannya dengan perkara dia mengajar din? Dia mengajar din, mengajar agama, mengajar tauhid. Apakah orang yang mengajar din tauhid itu berarti harus sempurna untuk bisa didengar dan mengajarkannya? Kekeliruan-kekeliruan manusia, ya, ustadz juga sama manusia. Dia punya kekurangan di sebagian sikap atau sifat yang ada pada dia. Tapi untuk dijadikan konsumsi masyarakat, disebarkan, akhirnya jadi fitnah, ya, semua membicarakan, kacau semua akhirnya. Yang nggak tahu-tahu jadi tahu, yang nggak harus tahu jadi tahu, ya, jadi bahan omongan. Belum lagi ternyata dai ini punya santren lagi, murid-muridnya kacau-kacau lagi, ya. Orang nggak melihat lagi apa yang menjadi kiprah dia dalam kebaikan banyak, hanya gara-gara masalah rumah tangganya yang mungkin, ya, ada pribadi yang mungkin nggak bisa disatukan lagi. Kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Dari dua pribadi itu mereka sendiri yang paling mengerti. Kita hanya melihat hasilnya dari luar, tahu-tahu ribut. Tapi sumber keributannya itu dari mana, asal mulanya, berselisih pahamnya, kita nggak tahu. Tapi kalau itu jadi konsumsi halayak ramai, akhirnya yang rugi kaum muslimin juga. Musuh-musuh dan orang-orang yang memang ingin kejelekan bagi Islam mengambil kesempatan. Ngambil kesempatan. Ya. Maka fawdha, kekacauan, ya, yang bisa terjadi, kegoncangan fitnah di tengah tatanan masyarakat
Dan itu tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dulu orang-orang yang suka berbuat seperti ini di tengah-tengah kaum muslimin, ya, membuat hal-hal yang jadi menggemparkan, ya, mendatangkan rasa takut, ya, menyebarkan rasa takut ke tengah-tengah kaum muslimin. Dulu yang suka berbuat seperti ini ya orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga di antara sebab atau hikmah kenapa kita diperintahkan untuk menutupi aurat, ya, kaum muslimin, yaitu dosa itu, perbuatan dosa, apalagi kekejian, itu punya magnet, punya magnet, ya. Kalau berita tentang kekejian itu, kejian seorang berbuat keji misalnya, ya, perzinahan atau yang seperti itu, kan itu aib juga, terus disebar, diberitakan. Pemberitaan termasuk penyebaran, ya. Itu tidak diatur sedemikian rupa, tidak ditekan, dibiarkan beredar. Itu dosa itu ada magnet. Selain membuat kekacauan, kegaduhan, dosa itu ada magnet. Mungkin orang-orang yang kuat keimanannya tidak begitu goyah dengan berita itu, tapi yang lemah-lemah ada yang belajar dari kejahatan itu, ada yang malah jadi punya niat yang sama. Dia ngambil pelajaran dari orang yang ketahuan akhir tersebar sehingga dia bisa lebih nyembunyiin perbuatan kejinya. Jadi nggak selalu berita tentang yang seperti ini malah menimbulkan dampak positif, justru dampak negatif yang paling banyak. Makanya terutama terkhusus untuk berita tentang perbuatan keji yang terjadi. Islam itu ingin kalau hal-hal yang seperti ini, yang tabu-tabu seperti ini, keji, perselingkuhan, perzinahan itu ditutup serapat-rapatnya. Makanya kalau ada orang yang terkena hukum had, dicambuk, dirajam karena zina, ini orang udah kelewatan. Atau dia memang orang yang jujur dalam pertaubatan. Dua aja udah. Kenapa kita akan kelewatan? Sampai 4 orang lihat dengan mata kepalanya dia berzina. Apa nggak kelewatan nih orang? Kalau dia ngerjain sembunyi-sembunyi kan gak ada yang tahu. 2 orang lihat, ngelaporin, ini 2 orang yang kena cambuk malahan. Mesti 4. Karena Islam ingin menyembunyikan keadaan ini. Karena ini kalau kesebar, ya, itu memiliki daya tarik, orang ingin membicarakan, ingin tahu, ingin apa namanya, kejadiannya di mana, ngerjainnya di mana, bayarnya berapa, ordernya gimana, ya, pengen tahu. Nanti ada kesempatan dia yang order. Makanya Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu fabashshirhum biadzabin alim. Orang yang suka tersebarnya berita keji di tengah orang beriman, beri kabar gembira dia dengan adab yang pedih. Ya. Kabar-kabar tentang terjadinya perzinahan, perselingkuhan, juga ya kisah-kisah, cerita-cerita tentang hal-hal yang seperti itu penyakit sosial masyarakat. Karena akan memancing syahwat, ya, membongkar aib, belajar, mereka yang belajar untuk bisa mengerjakan yang tadinya nggak tahu di mana mangkalnya jadi tahu, oh ternyata sono banyak mangkal itu. Jadi malah tahu tempat mangkalnya. Ya, jadi belajar bagaimana cara ordernya. Ya. Nah, itu bahaya tuh kan di media-media kadang-kadang suka ada tuh iklan-iklan seliweran datang. Itu sama tuh nyebar fahisyah tuh. Berita-berita iklan-iklan apaan tuh nggak tahu. Ya, itu. Juga public figure, ya banyak lah. Ini
dosa itu apa namanya? Dosa seperti ini, ya, itu ada magnetnya, ya, ada magnetnya, orang bisa jadi tertarik, orang jadi apa namanya, terpancing syahwatnya, ya, dan seterusnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, yang keempat di antara hikmah yang bisa kita ketahui, ya, larangan untuk membongkar aurat, ya, dan menyebarkannya. Ini karena Islam mengajarkan kaum muslimin untuk sibuk ngurusin tanggung jawab dia. Apa urusan dia dengan aib dan aurat orang? Ya, kita tidak dihidupkan oleh Allah untuk jadi penjaga manusia, jagain dan ngawasin mereka, terus mendetailkan perbuatan mereka, nyatet, terus kita hisap. Siapa kita? Kita dibebankan untuk tanggung jawab perbuatan kita, menghisap perbuatan kita, bukan perbuatan orang. Ya. Maka orang yang seperti ini biasanya dia sibuk dengan aib orang, cari-cari aib orang. Ya. Selalu yang dilihat itu orang. Orang lain yang selalu dia gusarkan kehidupannya. Kenapa dia nggak mikir dengan kehidupan dia? Yang begitu banyaknya nikmat dari Allah, yang perlu dia pertanggungjawabkan juga kepada Allah. Orang lain mau mereka celaka atau mereka melimpah kesenangan, urusan apa sama kita? Urusan apa kita? Kita ditanya tentang kesenangan mereka, enggak. Kita justru malah jadi bisa bertanggung jawab untuk bantu kalau kita tahu mereka orang susah. Yang tadinya kita nggak terbebani karena tahu, jadi terbebani. Akhirnya kan nyusahin diri sendiri. Ya. Maka perintah untuk menutup aurat kaum muslimin, selain menjaga tatanan masyarakat, juga menjaga tatanan pribadi seseorang dalam menjalani keberagamaannya. Dia fokus dengan apa yang menjadi langkah dia, tanggung jawab dia, yaumul qiyamah dia, berdirinya dia nanti ke hadapan Allah mempertanggungjawabkan ini. Lebih daripada dia ngurusin apa yang menjadi amal orang, apa yang didapatkan oleh orang, apa yang tidak didapatkan oleh orang. Yang itu dia sebetulnya nggak punya kepentingan dan nggak ditanya juga sama Allah tentang orang-orang itu. Ya. Orang yang sudah sibuk dengan apa yang ada pada orang lain dan lebih lihat kepada apa yang ada orang lain, biasanya ini adalah orang yang banyak lupa akan dirinya sendiri. Dia lupa dia juga masih banyak kewajiban yang nggak ditunaikan, banyak perlakuan-perlakuan dan perbuatan yang juga tidak dia tuntaskan, tidak dia lakukan dengan baik tentang hak Allah atau hak orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi dia sibuk dan selalu terpengaruh dengan apa yang ada sama orang. Ini adalah orang yang paling bodoh dan merugi dalam menjalani kehidupannya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan penulis rahimahullah, li ghairi daruratin, dengan tanpa darurat. Berarti ada celah untuk boleh menyebarkan aib, untuk boleh menyebarkan aurat kaum muslimin, ada celah di situ. Darurah, terpaksa. Artinya, ini menunjukkan kita sekalian, kalau memang ada suatu keadaan di mana yang namanya manfaat adalah menyebarkan aib, baru boleh. Nggak ada perbuatan lain yang mendatangkan manfaat kecuali menyebarkan aib, ya, mengabarkannya, menjelaskannya, baru boleh. Kalau enggak, ya nggak boleh sudah. Karena yang namanya darurah adalah sesuatu yang kita terpaksa, nggak ada yang lainnya. Kalau ada yang lainnya, nggak boleh diambil. Ya.
kita kelaparan, mau mati. Di depan kita ada babi, ada daging. Apakah kita boleh makan babi? Kan nggak boleh. Hanya sekedar gara-gara kebutuhan. Kalau memang kita butuh, kemudian yang kedua, nggak ada yang lainnya, baru. Tapi kalau masih ada yang lainnya, ambil yang lain. Pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun harus makan babi, di keadaan darurat kayak gitu, makan seapanya? Sekedarnya untuk negakin tulang punggung. Bukan untuk berkenyang-kenyang atau berpesta pura dengan babi. Karena merasa nggak ada makanan lainnya. Enggak, ya sekedarnya aja sambil cari yang lain. Begitu juga kalaupun perlu untuk ngebuka kekurangan aib seorang muslim, ya sekedar yang diperlukan. Yang diperlukan apa? Tindak kejahatan A, B, C, D-nya emang nggak perlu, ya nggak usah disebutin. Apa yang menjadi kepentingan untuk yang kita sebutkan, itu aja sudah fokus. Berlebihan, tanggung jawab juga kita. Kenapa sampai hal-hal yang nggak perlu untuk disebutkan malah disebutkan juga. Jadi harus ada kepentingan yang berarti jelas dan tidak ada pilihan lain, serta sesuai dengan kadarnya. Tidak untuk kita bongkar sedalam-dalamnya, korek sampai nggak tersisa. Padahal nggak ada kepentingan untuk pembongkaran itu kecuali mungkin satu urusan saja. Misal contohnya, ya, ada seorang nanya ke kita karena dia ada suatu perlu tentang orang lain, masalah misalnya masalah keahlian, misalnya kerjaan, ya, karena kita tahu orang itu terkait pekerjaan yang ditanyakan memang kurang cakap misalnya, ya kita fokus saja terhadap apa yang diperlukan untuk manfaat. Ya kan? Karena orang ini ingin bertanya tentang apa namanya pekerjaan, ya sudah tentang pekerjaan, dia bekerja begini-begini, dah sampai di situ tentang keahliannya, karena itu yang ditanya. Adapun kita kemudian terus melebar kemana-mana yang nggak menjadi urusan untuk diketahui, untuk dijelaskan, ini jadi masalah juga. Karena sesuatu yang darurat diberi apa namanya dicari. Kalaupun harus diambil sesuatu yang haram, tapi sesuai dengan kadar, sekadarnya saja, nggak boleh berlebihan. Ya. Hukum asalnya ya tetap ini tertutup. Hukum asalnya ini haram. Ya, maka yang haram ini nggak boleh untuk dikerjakan kecuali ada kepentingan yang mau nggak mau dan nggak ada pilihan lain, dan juga itu kadarnya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bab ke-28. Berkata Syekh Salim bin Id Al-Hilali rahimahullah, harasal Islam kullal hirs ala muhasaratil fahishah. Islam itu sangat perhatian dan sungguh-sungguh untuk membatasi, menutup setiap fahisyah. Ya, ini fahisyah adalah setiap kekejian, baik perkataan, perbuatan, hal-hal yang melampaui batas. Terkhusus masuk dalam kategori kekejian adalah hal-hal yang sifatnya kehormatan. Ya, kehormatan aurat, ya, dari hubungan-hubungan biologis yang apa namanya yang tidak halal, ini masuk dalam kategori fahisyah. Perbuatan dosa juga masuk dalam fahisyah secara umum, ya, tapi fahisyah lebih khusus spesifik untuk hal-hal yang sifatnya kemaluan, ya. Bal qata'a kullat turuq al-musila ilaiha aw dala 'alaiha. Jadi Islam sangat berusaha untuk meminimalisir fahisyah itu, kalau bisa malah nggak ada. Dan menutup setiap jalan yang membawa dan menyeret kepada kekejian. Wa min dzalika nahyuhu an isya'atiha.
au idzaatiha, qaulan au fi'lan au imaan. Dan di antara upaya Islam yang diajarkan dalam syariat ini agar meminimalisir kekejian adalah larangan untuk menyebarkannya, memberitakannya dengan perkataan, perbuatan, atau isyarat. Karena dosa itu ada daya tariknya. Yang lemah, dia terseret. Ada orang kayak gitu, berarti saya masih mending. Ada yang lebih jelek dari saya. Kan ada orang yang juga punya pikiran kayak gitu. Ya, ada orang yang pandangannya dalam keburukan dilihat ada yang lebih buruk, berarti saya nggak ada masalah, saya jeleknya hanya segini. Walaupun ini bukan sudut pandang yang benar, tapi kan ada orang yang seperti itu. Ada iman-iman di tengah masyarakat itu yang kuat, yang lemah, yang sedang. Ya. Maka hal-hal yang dapat menggembosi keimanan itu ya ini harus ditutup pintunya. Ya. Di antaranya maksiat yang memang saling tarik menarik dan manusia makhluk sosial, saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ya. Saya di zaman kita ini kekejian ini udah Masya Allah ya. Udah dalam keadaan yang sangat mengerikan ya. Sampai anak-anak ya kan, sampai kemarin saya dengar juga itu ada yang buat video-videonya orang Indonesia ya, ada ya Pak ya, di Blok M tuh, malah Bapak tahu tuh. Iya benar Pak, itu kan di berita. Ya kita juga menyesali beritanya itu, teman. Ini ternyata real kita kacau banget. Itu mungkin yang kita lihat ya. Yang nggak kita lihat mungkin lebih buruk lagi, kita nggak tahu. Ya alhamdulillah deh, mendingan muter di masjid aja dah. Ya, dengar azan, dengar ngaji, enak kuping di mata kita dah. Di luar itu, banyak masalah fitnah. Wa hatha ala satri uyubil muslimin li'alla yatasallat syayatinul ins wal jin ala idzaihim wastidrajihim ila marati is-su' haitsu yatimmu istimra'il ma'siyah wastisghariha wa ilfiha. Nah ini. Dan Islam juga menganjurkan untuk menutup aib kekurangan orang Islam. Kenapa? Agar jangan sampai dipergunakan oleh syaitan, baik dari manusia atau bangsa jin, ya, menunggangi aib yang beredar itu, ya, untuk tersebar di masyarakat, sehingga perbuatan keji itu kayak sesuatu yang lumrah. Di sono kerjain, di sini ngerjain, di sini. Akhirnya kayak gampang aja itu. Sebagai sesuatu yang umum, ya. Sebagai sesuatu yang dianggap sepele dan biasa. Ya. Nah, ini diantara dampak buruk ketika aib itu banyak tersebar. Ya, belum lagi musuh-musuh Islam yang suka mengawasi keadaan kaum muslimin dan ngambil kesempatan untuk menjatuhkan Islam dengan apa yang terjadi pada kaum muslimin. Ya, belum lagi itu. Ya. Wa man da'a ila ma'siyah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha li anna dal ala syarka fa'ili. Siapa yang mengajak, menyeret, memfasilitasi, ya, dan menjadi sebab kemaksiatan dilakukan, maka dia dapat dosa seperti dosa pelakunya tanpa mengurangi dosa si pelaku. Ini kan bahaya ya. Akhirnya dosanya itu jadi bertumpuk. Naudzubillah, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dibawakan di sini oleh penulis firman Allah dalam surah An-Nur ayat 19. Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka dengan tersebarnya kekejian atau berita keji pada masyarakat kaum muslimin, orang-orang beriman, maka beri kabar gembira bagi mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah.
Di surah An-Nur ini Allah ceritakan di antara kisah yang ada di dalamnya adalah kisah istri Nabi SAW, Aisyah, yang dituduh melakukan perbuatan zina, ya, sehingga tersebar berita perselingkuhan Aisyah ini. Ini kan berita kekejian, ya. Dan Allah berikan pelajaran kepada orang beriman untuk tidak menganggap atau menelan berita seperti itu, apalagi terkait seorang beriman yang harus kita dahulukan berbaik sangka kepadanya. Ya. Kenapa seorang tidak mendahulukan baik sangka dia kepada orang beriman ketika berita itu datang? Ya, apalagi seorang Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Padahal orang beriman yang harus didahulukan dalam menilai mereka adalah baik sangka kita kepada mereka. Dengan sebab keislaman mereka, keimanan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali kalau ada tanda-tanda jelas akan pengkhianatan, kejelekan, itu lain soal. Ya, tapi kalau tidak, hukum asalnya berbaik sangka dulu. Berita-berita yang datang tanpa bukti yang jelas akan kebenarannya, keabsahan beritanya, ya, harus dicek dulu, benar nggak? Karena hukum asal orang beriman didahulukan kepada mereka adalah husnul dzan. Ya. Adapun menyebarkan begitu saja sehingga tersebarnya berita keji-keji seperti ini, aib seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ya. Nabi yang mulia SAW banyak Nabi SAW bersabda ancaman yang berat, ya, kepada orang yang berkata, mengucapkan tentang seorang muslim dari kejelekan yang tidak ada padanya. Allah akan pakaikan dia dengan pakaian limbah penghuni neraka sampai dia meninggalkan apa yang dia ucapkan. Man qala fi muslim ma laisa minhu albasahullah radghatal khabal. Siapa yang berkata terhadap seorang muslim yang enggak ada padanya, Allah akan pakaikan dia limbah kotorannya penghuni api neraka. Berat. Ya, berat. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Benarlah ketika Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, Inna syaitan ya isa an ya'budahul musallun walakin fit tahrish bainahum. Syaitan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat, tapi syaitan berusaha untuk mengacaukan hubungan di antara mereka. Karena dengan kacaunya hubungan di antara mereka, kita saksikan itu cukup menjadi dosa yang bikin kita itu berat nanti yaumul qiyamah. Kita ngomongin si fulan, ngomongin si alan, ngejelekin si fulan, ngejelekin si alan, bermasalah dengan si fulan, bermasalah dengan si alan. Wah, kita kalau mikir kayak gitu hidup ini, ya berat kayaknya. Banyak dosa-dosa kita kepada saudara-saudara kita sendiri. Ya. Belum lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita masih hilir mudik kadang-kadang menginginkan ini, menginginkan itu dari hal-hal yang mengotori keikhlasan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi permasalahan kita bermasalah sama manusia. Ya. Kadang-kadang orang lain yang bermasalah duluan tapi kitanya ternyata berlebihan dalam mensikapi. Ya. Maka kelebihan dari apa yang kita lakukan dari pembalasan itu ada hisapnya juga. Kita nggak berhak untuk berlebihan, walaupun permasalahan mungkin berasal dari orang lain. Ya. Maka Allah berfirman, "Tsumma innakum yaumil qiyamati tahtasimun." Kalian nanti yaumul qiyamah akan saling konfrontasi. Saling konfrontasi satu dengan yang lain. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, di antara yang paling berat juga untuk dipikirkan dalam beragama adalah interaksi kita dengan
kaum muslimin, ya, orang Islam. Kita pandang mereka orang Islam. Mereka punya kehormatan di hadapan Allah, betapapun keadaan mereka. Gak boleh kita sembarangan untuk menghancurkan mereka, apalagi menjatuhkan mereka, menyebarkan aib mereka dan lain-lain. Orang Islam. Mereka orang Islam. Ya, bagaimana dengan Allah yang memberikan hidayah kepada mereka Islam dan iman, dan kita menyakiti mereka? Ya. Para sahabat dahulu radhiyallahu taala anhum, dan lihat Nabi SAW bangun para sahabat. Awal-awal Nabi menginjakkan kaki ke kota Madinah, beliau meletakkan pondasi dasar tatanan hidup masyarakat bangsa Islam. Apa itu? Pertama, masjid. Yang kedua, pertama tentu tauhid, masjid. Ketiga apa? Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Sampai terlahir manusia-manusia yang dengan tulusnya berkata doa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampuni kami dan saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan jangan jadikan dalam hati kami ghil, kebencian, menginginkan pengkhianatan, kecurangan kepada orang-orang beriman. Jangan sampai ada. Jangan sampai ada rasa ingin untuk merugikan orang Islam, membahayakan mereka, menyurangi mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu generasi yang berdoa minta kepada Allah permintaan ini. Nabi SAW membangun tatanan masyarakat, mempersaudarakan muhajirin dan ansar, menunjukkan betapa pentingnya hubungan kaum muslimin dan persaudaraan di antara mereka untuk keutuhan tatanan hidup masyarakat. Penting, ya, untuk dibangun dan dikuatkan, dan dijauhi hal-hal yang menggerus, mengurangi, dan memutusnya. Ya. Nabi yang mulia alaihissalam menjelaskan tentang seorang yang adu domba. Apa kata Nabi SAW? Dia adalah haliqah, pemutus. La aqul haliqatu syar, walakin haliqatu din. Yang membuat dua kubu, dua orang jadi bermusuhan, itu adalah pemutus, kata apa? Pencukur, kata Nabi. Aku enggak katakan pencukur rambut, tapi mencukur din. Karena dengan rusaknya hubungan dari personal kaum muslimin akan melemahkan tatanan hidup mereka sebagai satu keutuhan orang-orang yang dipersaudarakan dalam Islam. Kita kurang punya penghargaan, ya, dan menanamkan arti dari persaudaraan di antara kaum muslimin ini. Ya, sehingga ya kita saksikan bagaimana yang ada, tapi untuk diperbaiki, ya paling enggak diri kita sajalah. Masing-masing pribadi bertanggung jawab untuk menjaga amanah Allah, yaitu saudara-saudara kita, untuk kita berlaku jujur, menginginkan kebaikan buat mereka. Wallahu ta'ala jalla wa a'lam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.